Oke, di episode kemarin kita sudah ngomongin soal pricing and promotion strategy dari neuromarketing and behavioral science perspektif. Bagian yang pertama ngomongin tentang gimana sih cara orang berpikir, basic fundamentalnya tentang pricing and promotion strategy ini dari behavior marketing perspektif. Itu gimana sih orang mikir, gimana diskon itu terasosiasi dengan pleasure, makanya dikejar. Bahkan ketika nggak tahu berapa harga aslinya gitu kan, kita nawar aja gitu kan. Terus diskon juga kita ingat bahwa diskon juga create urgency gitu kan, nggak tiap hari ada, pas butuh belum tentu ada gitu. Jadi pas ada ya harus butuh aja gitu kan. Terus habis itu kita juga belajar bahwa di sisi lain diskon atau pricing strategy itu sebenarnya bisa bikin brand nggak dilihat gitu ya, karena ini sebenarnya episode yang dulu ya, ngomongin ketika saya ngomongin tentang pricing versus brand, ngomongin social norm versus market norm. Cari deh di episode lalu tuh saya bahas tentang itu. Produk sama service yang nggak kuat brandnya bisa kita bikin terjebak di harga dan sebagainya. Nah hari ini saya mau ngomongin beberapa teknik pricing strategy atau promotion strategy gitu. Jadi ini udah langsung ke trik yang paling umum. Yang ini agak gampang gitu ya, walaupun kalau lihat detail dalamnya nggak semudah itu. Yang episode depan yang lebih kompleks ya. Yang pertama harga coret. Harga coret apa sih? 1 juta dicoret 900.000 itu harga coret namanya ya. Nah kita udah bahas bahwa orang seringkali juga nggak tahu berapa harga aslinya. Harganya berapa sih gitu ya. Jadi nawar aja cuma karena kita berpikir bahwa kalau kita dapat lebih murah, kalau tawaran kita diterima itu pleasure, ya kan? Terus habis itu ketika kita bayar mahal, ternyata padahal sebenarnya teman kita beli barang yang sama ditawar lebih murah, itu pain buat kita. Jadi kan kita selalu cari pleasure, menghindari pain. Tuh, terus habis itu nawarnya berapa juga seringkali asal gitu ya. Percobaan tentang harga coret ya, misalnya nih saya lempar kasus aja ya. Misalnya ada opsi gitu ya. Opsi pertama adalah harganya 500.000. Ini kita bahas tuh kemarin di episode kemarin. Harga 500.000 titik diadu sama harga 1 juta dicoret 500.000 gitu ya. Percobaan yang sudah banyak dilakukan itu seringkali opsi 2 menang gitu ya. Jadi walaupun pada akhirnya sama-sama 500.000, tapi 1 juta coret 500.000 itu lebih baik dibanding 500.000 aja gitu. Kenapa begitu? Karena ya balik lagi tadi ada sense of pleasure karena orang dapat murah gitu ya. Orang ngerasa bahwa wah ini lagi bargain nih, jadi saya harus ambil. Tapi ada tapinya. Tapinya adalah kalau orang tahu harganya emang cuma 500.000 gitu ya. Kan ada aja yang ini kan harganya 500.000, kenapa dia tulis 1 juta coret 500.000? Maka brandnya terancam karena brand sama dengan trust gitu. Brand kita dianggap sebagai brand yang berbohong gitu ya, padahal brand itu adalah trust gitu ya. Dan bahayanya tuh apa? Biarinlah nggak apa-apa, ya udah kan orang juga nanti move on gitu ya. Belum tentu gitu, karena kedepannya orang bisa menghindar. Kenapa menghindar? Ada istilah namanya decision paralysis. Decision paralysis adalah momen di mana orang nggak bisa decide. Nggak bisa decide itu bisa karena macam-macam. Bisa karena choice overload, karena memang pilihannya kebanyakan. Tapi kalau ini karena dia tidak tahu mana yang benar, gitu ya. Ketika dia belanja di satu toko, terus dia udah pernah ngeliat bahwa toko ini bohong. Harga barangnya sebenarnya 500.000 harga pasaran. Harga toko di toko yang sama bulan lalu 500.000. Kenapa bulannya dia tulis 1 juta coret 500.000? Gitu. Jadi terus habis itu dia jadi, aduh ini ketika ada harga sekian, ini harga yang beneran apa harga yang udah digelembungin nih? Dia bingung, kalau saya beli, saya salah nggak? Saya akan dapat pain apa nggak? Atau saya akan dapat pleasure? Nah, ketidakpastian itu yang membuat orang jadi decision paralysis. Daripada salah, mendingan udah nggak usah diambil, beli aja di tempat lain. Itu yang akan terjadi. Ini sama kayak ketika kita kerja, ketemu tim kita, karyawan kita nyolong gitu ya. Nyolong itu bukan masalah rupiahnya, tapi masalah kepercayaan. Bahayanya dari nyolong adalah punya karyawan nyolong adalah sekarang dia nyolong ketangkep gitu ya. 50.000 nyolongnya ketangkep gitu ya. Terus habis itu udahlah kan cuma 50.000, suruh ganti aja, dimaafin, terus habis itu kita move on. Nah permasalahannya besok kita mau kasih dia kepercayaan, mau dikasih duit, kita mikir ini bakal dicolong apa enggak ya. Ketika dia ngajuin satu proposal, bos ini tolong dong di approve dong, ada pengadaan ini harganya 1 juta. Kita akan berpikir 1 juta ini harga benar atau harga yang dia udah dapat keuntungan pribadi. Nah,
ketidaktahuan tentang mana yang benar itu yang akhirnya membuat kita jadi khawatir, selalu dihantui sama pikiran bener apa enggak, dan akhirnya kita memilih untuk udah deh mending dibuang aja deh yang kayak gini-gini, gue nggak mau pusing sama ketidaktahuan ini oke apa enggak. So kesimpulannya harga coret itu works gitu ya, tapi tetap ada risikonya ketika orang tahu bahwa itu harganya sebenarnya digelembungin itu dicoret, itu risikonya gede sekali. Jadi saya menyarankan tidak seperti itu karena karena ya tadi brand itu tentang trust dan ya kita nggak boleh mengkhianati trust ini tadi gitu. Makanya ada istilah forgiven not forgotten gitu. Orang bisa maafin tapi orang nggak lupa, dan ketika orang nggak lupa masalah kepercayaan itu susah gitu ya. Itu pertama. Trik kedua adalah psychological price gitu. Psychological price ini kalau pernah lihat kita beli barang harganya 97.899 atau harganya 58.900 gitu ya. Jadi harganya agak kok ganjil-ganjil ya, kenapa nggak dibulutin aja gitu. Nah ini disebut psychological price gitu ya. Karena memang ada beberapa teori. Pertama adalah orang punya batas psikologi. Dari ratusan ke ribuan itu ada batas psikologinya. Ketimbang 1.900 itu secara psikologi masih murah, pecahannya lebih kecil gitu. Terus habis itu kelipatan 500 ribuan itu juga batas psikologi gitu kan. Dan buat perusahaan ya udahlah saya ngurangin, kalau misalnya tadi harganya 97.899 kan kurang lebih 2.000 sekian lah, ya udah saya kurangin margin 2.000 sekian, anggap aja itu marketing cost tapi bisa membuat orang beli. Jadi kan kurang lebih begitu. Nah, psychological price ini pada prinsipnya sebenarnya memanfaatkan otak malas kita gitu kan. Otak itu tuh malas, pengennya simple. Otak kita cuma bisa mengingat, working memory kita tuh cuma bisa mengingat 7 plus minus 2. Artinya 5-9 informasi dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, ketika harga terus abis itu satuannya banyak banget, rumit gitu ya, kita mengingat yang di depannya. 90 ribuan. Padahal 98 ribu. 98 ribu itu 100 ribuan, bukan 90 ribuan. Tapi itu tadi gitu kan. Kita juga seringkali sadar bahwa ketika sesuatu diekspos ke kita itu kan sebenarnya disimpan sama working memory, dan working memory itu tidak bertahan lama gitu kan. Kita nggak punya banyak waktu untuk inget-inget, dan working memory itu lama-lama pudar sehingga kita berusaha inget main anchornya itu apa, pecahan yang di depan tadi gitu kan. Nah, penelitian dan praktek membuktikan bahwa banyak kasus psychological price ini sebenarnya berhasil ya, tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama itu biasanya berhasilnya lebih banyak ke market cowok, karena cowok lebih suka ngelihat high level, bukan hal detail. Jadi ketika harganya 98 atau 97.899, dia akan ingat 90 ribuan, bukan 100 ribuan, karena dia ingat depannya. Cowok lebih gitu, sementara cewek itu lebih detail. Terus kedua, pakai angkanya jangan single number. Misalnya harganya 99.999, itu gampang banget untuk diingat sebagai 100 ribu gitu, karena yang diingat satu informasi, 9 semua. Bukan tadi kan kita yang saya bilang kan 7 plus minus 2. Ketika 99999 yang perlu diingat adalah 9 semua angkanya. Sehingga ya udah 100 ribu itu gitu loh. Tapi kalau dibikin agak rumit, agak susah. Nah, ketika angka-angka yang gampang dihafal itu gampang banget diingat sehingga orang ingat detailnya. Terus makin ribet itu sebenarnya ya makin susah diingat, makin orang makin ambil angka depannya gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, secara resikonya terhadap brand sebenarnya psychological price ini bisa dibilang nggak ada resikonya ya. Brand besar juga banyak yang pakai, Apple pun juga kan gitu kan, keluarin harganya 479, keluar harganya 799 dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, teknik ketiga itu sebenarnya yang banyak dipakai itu bonus versus diskon. Pilih mana? Ini tadi di episode yang lalu kita sempat ngomong ini juga. Pilih mana? Milih jual harga 12 juta coret jadi 10 juta gitu ya, atau 12 juta tapi dapat bonus senilai 2 juta. Net marginnya sama-sama 10 juta gitu ya, karena 12 coret jadi 10 ya dapatnya 10, 12 bonus 2 juta gitu kan, artinya saya dapat 12 tapi saya keluar biaya 2 juta untuk ngasih bonus gitu kan, jadi netnya juga 10 juta, sama-sama 10 juta. Nah, kelihatannya sama tapi beda asumsi brandnya, asumsinya ketika asumsi kita berasumsi bahwa brandnya dikenal gitu ya,
opsi 1 ini narik sales lebih banyak. Artinya ketika 12 juta dicoret jadi 10 juta, orang lebih mau beli karena saya cuma keluar uang 10 juta. Dibanding 12 juta, 10 juta lebih gampang keluarnya. Tapi dari sisi company, revenue-nya lebih kecil karena dia dapat 10 juta, bukan 12 juta. Gitu ya. Walaupun revenue ya, karena walaupun net profit-nya sama-sama 10 juta, tapi secara pencatatan, kalau 10 juta, 12 juta coret jadi 10 juta, ya revenue 10 juta gitu ya. Kalau 12 juta dapat bonus 2 juta, revenue-nya 12 juta, tapi habis itu ada cost 2 juta. Kan begitu. Secara margin kemungkinan ketika kita jual 12 coret 10, secara margin kemungkinan juga lebih kecil karena diskonnya direct. Sementara opsi 2 ketika 12 juta dapat bonus senilai 2 juta, itu kita bisa dapat margin lebih gede karena cost 2 juta itu kan yang diomongin bonus 2 juta itu kan harga market ya. Harga waktu beli, misalnya bonusnya apa sih? Oh, bonus headphone seharga 2 juta. 2 jutanya kan harga market. Ketika kita beli ke vendor sebelah, mungkin dikasih diskon. Harganya mungkin cuma 1,8 atau 1,5. Jadi sebenarnya secara margin masih jauh lebih baik gitu. Jadi dua-duanya ada plus minusnya gitu ya. Dan yang opsi yang 12 juta secara sales nggak akan mungkin sedikit di bawah yang 10 juta tadi walaupun total net marginnya sama. Jadi sebenarnya ini masalah pilihan gitu. Tapi opsi 1 itu berbahaya atau punya resiko lah ya, bukan berbahaya, punya resiko karena seolah-olah memberi informasi ke konsumen bahwa harga kita bisa fleksibel sampai 10 juta. Tuh dia waktu itu jual 10 juta aja laku kok, ada untungnya kok gitu kan, nggak mungkin dia jual barang rugi kan. Gitu, sehingga nextnya ketika kita jual 12 juta orang akan nunggu 10 juta. Jadi kalau saya pribadi instead of 12 coret jadi 10, saya lebih prefer 12 dapat bonus senilai 2 juta gitu. Jadi itu resikonya lebih kecil. Nah, terus selanjutnya ada juga yang sering dipakai itu kalau kita nulis diskon itu lebih baik nulis persen atau rupiahnya gitu kan. Diskon 100.000 atau diskon 10% dari harga 1 juta gitu ya. Nilainya sama gitu ya, nggak ada bedanya tapi ini juga nggak ada rumus bakunya, tergantung angkanya gitu kan. Misalnya harga barang 100.000 nulis diskon 20% itu lebih baik ketimbang nulis diskon harganya 10.000. Terus habis itu ketika kita nulis diskonnya 20%, itu kerasanya lebih gede dibanding diskon 2.000. Kenapa 2.000 tuh kecil, nggak berharga gitu ya. Kencing aja 2.000 gitu kan, jadi nggak ini. Sementara ketika harga barangnya 10 juta, nulis diskon 1 juta itu mungkin lebih baik dibanding nulis diskon 10%. Karena 10% nggak kerasa lah gitu kan. Jadi itu tadi gitu kan. Intinya mana yang lebih kelihatan besar gitu ya. Itu yang harus kita pilih, entah itu persen atau rupiah. Terus ini juga ngebuktiin bahwa harga dan besaran diskon itu relatif, tergantung nilainya, tergantung besarannya dan lain sebagainya. Jadi rupiah, persen itu amat sangat relatif dan kontekstual gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah ini juga sama, baik persen ataupun rupiah nggak ada efeknya ke brand gitu ya. Walaupun secara overall diskon itu selalu punya risiko terhadap brand, tapi pilihan antara rupiah sama persen mirip-mirip lah gitu, nggak ada bedanya. Nah terus terakhir itu ada BOGO, buy one get one gitu atau kombinasinya gitu ya. Ini banyak banget digunain dan ada plus minusnya. Sama kayak bonus sebenarnya, ketimbang diskon ini nambah revenue gitu kan. Ketimbang saya diskon 50%, kita bilang kalau kamu beli 2 saya kasih diskon 50% deh, which sebenarnya sama aja gitu kan. Tapi kita dapat rupiahnya beli 2 gitu loh. Jadi dari sisi barang yang terjualnya lebih gede gitu kan. Nah itu tadi. Nah tapi ada tapinya apa, bisa bikin decision paralysis juga ketika barangnya bukan barang yang bisa dibeli 2 gitu kan. Ayo contoh misalnya beli HP itu kalau beli 2 itu saya kasih diskon deh gitu ya, berapapun diskonnya. Orang mikir gitu kan, ngapain beli HP sampai 2 gitu kan. Beli mobil, beli kompor, ibu-ibu ngapain beli kompor 2 gitu kan, kecuali punya catering gitu kan. Beli baju dress gitu ya, ngapain, kita nggak mau punya dress yang sama gitu kan. Tapi bisa works ketika emang barangnya bisa dibeli lebih dari 1, snack, terus apalagi toiletries, sabun, odol, segala macam ini kan bakal habis. Jadi consumable gitu ya, semua yang consumable, personal care itu juga masuk ke sana. Nah ada juga yang abu-abu, t-shirt itu kan sebenarnya masuknya kan pakaian kayak dress tadi, tapi orang masih mau kalau t-shirtnya nggak ada coraknya, polos doang, orang mau punya lebih dari 1 gitu. Jeans kan juga orang nggak apalah, apalagi blue jeansnya sama-sama aja. Jadi kalau beli 2 mungkin orang masih mau gitu. Nah bentuk lainnya tuh sebenarnya ada yang buy one
ketika beli 1 nggak ada diskon, beli 2 dapat diskon gitu ya. Dan ini bisa dikembangin terus, beli 3 dapat diskon lagi. Ini prinsipnya sama aja, tapi malah bisa bikin orang bingung gitu. Kenapa bingung? Karena apalagi ketika aplikasinya lebih dari 2 ya. Oh kalau 3 berapa, kalau 4 berapa. Ada besaran diskon yang nggak gampang dihitung, sehingga terus orang jadi bingung, kalau 1 tuh sekian, oh kalau 2 ditambahin dulu terus dikali diskonnya, ketiga tambahin lagi kali 3 terus baru dikasih diskon dan sebagainya. Jadi itu tadi, nah kita harus balik ke, ketika mau pilih ini kita harus balik ke prinsip asal, bahwa otak manusia tuh males, kita nggak begitu kuat dengan numbers dan sebagainya. Makanya harus dibikin rule yang lebih mudah dimengerti, mudah dihitung gitu ya. Begitu orang sulit hitung, orang jadi decision paralysis dan orang punya anticipated regret. Wah nanti kalau saya beli saya nyesel lagi. Ya udah deh, nggak usah dibeli deh. Jangan-jangan nanti saya salah ambil keputusan, mendingan ya udah move on aja, nggak usah dibeli. Jadi itu yang berbahaya. Nah tapi kalau incremental discountnya itu kelihatan tajam gitu ya, orang bisa tutup mata gitu. Secara malas kita mau nggak menghitung gitu ya, tapi kita lihat apalagi barangnya barang consumable. Wah beli 1 nggak ada diskon, beli 2 20%, beli 3 50%, beli 4 70%. Kita langsung wah udahlah sikat aja, apalagi consumable. Saya bakal butuh juga dan akan habis juga, semuanya akan dipakai gitu. Jadi boleh juga nih hematnya lebih banyak kalau saya ambil lebih banyak. Jadi ayo deh ambil gitu kan. Jadi memang pada akhirnya trik-trik ini bergantung sekali sama produknya, apakah dia consumable apa enggak. Dan triknya itu beda barang itu bisa beda strateginya gitu. Jadi luar biasa. Nah ini trik-trik yang ini masih yang umum gitu ya, tapi banyak orang yang nggak ngerti kapan pakai ini, kapan pakai itu dan sebagainya gitu ya. Nah di episode selanjutnya nanti di minggu depan keluarnya itu kita pakai trik-trik yang lebih kental lagi, behavioral science and neuromarketingnya ya, ditunggu ya.